Dan pas nyampe itu dia kunci, dia langsung ke toilet. Karena ruangan itu juga studio, aku duduk di atas kasurnya dia. Dan aku kaget banget karena aku nggak expect kasur yang gede banget nggak sih? Ternyata dia keluar begini nih, tangan nempel di tembok terus pinggang, kakinya miring gitu. Dan dia nggak pakai lagi bawahnya itu, karena dia berdiri kan. Itu tuh posisinya udah tegak berdiri, cuman karena berat jadi dia begini. Gede ya, gitu. Seberapa gede sih? Seberapa gede nggak? Segini? Oh ini diameternya ya gedenya? Itu lebih lagi, mungkin ke aku kali ya. Ya, pokoknya gede deh. Terus panjang? Iya. Seberapa panjang? 20 cm. Segini ada? Lebih. Ceritamu tuh cukup unik. Maksudnya dan menarik itu, dan jarang banget kan. Maksudnya ada kejadian yang kayak gini gitu. Ini maksud COD-an terus terjebak di satu momen tuh. Gimana awal mula ceritanya? Gimana ya, awal juga aku gak expect ya ini ya. Makanya ini juga sebagai cerita yang aku tuh masih tercengang kalau diinget-inget lagi gitu. Jadi tuh aku dulu pernah main kayak dating site atau dating app gitu. Pokoknya aku kenal sama orang luar. Dan kebetulan orang ini orang kulit hitam. Afrika atau ya, mana? Afrika. Benua sana lah ya. Okay. Gitu. Terus udah, karena kita kan, aku tahu nih dia juga baru di sini dan aku juga nggak ada kepingin cuma pengen temenan aja, nggak pengen. Berarti orangnya itu udah di sini di Indonesia. Udah di sini. Oke. Udah di sini, tapi pas kontak sama aku dia bilang baru sampai di sini lah sekitar sekian minggu atau sekian bulan gitu. Jadi ya udah, dia juga nyari teman, dan aku pun awalnya juga cuman buat cari teman chatting aja gitu loh, karena kan bosen nih di rumah gitu sendirian. Terus aku akhirnya ya udah tukeran nomor dari dating site itu dan kontek-kontekan gitu. Kita kontek-kontekan sampai akhirnya udah biasa aja, nggak ada tendensi yang ke arah serius ngajakin ketemu apa segala macem gitu. Dia ada beberapa kali ngajakin ketemu, tapi aku ngerasa aku nggak ada perlunya ketemu gitu. Jadi aku nggak mau, dan nggak penasaran juga mungkin ya saat itu ya. Nggak penasaran, cuman karena pengen jadi teman chatting aja gitu kan awalnya. Nah, pada saat itu kemudian sekitar berapa bulan lah ya setelah kita nggak kontekan itu, aku sempet posting. Aku posting di WhatsApp ini aku story. Aku jualan perfume lah gitu, online gitu kan. Iseng aja karena aku tahu ini bagus dan aku ada suppliernya, aku post gitu. Pas aku posting, dia jawab bilang kayak, gue mau dong gitu, tapi gue nggak ada bank sini, gue nggak bisa transfer. Gimana kalau kita transaksinya COD aja gitu. Akhirnya COD ya? Akhirnya aku berpikir, ya udahlah ya, COD nggak apa-apa deh, aku bilang gitu kan. Aku juga nggak pernah ketemu, ini orang ngajakin ketemu mulu tapi akunya nolak terus gitu. Sampai ya udah oke, aku bilang oke ke dia. Dia bilang, gue tinggal di sini, sekalian segala macam daerah sini, kita ketemu aja di sini hari ini jam segini gitu kan. Ya udah, aku ke sana. Aku bilang gitu. Aku ke sana, pas sampai sana aku tunggu di lobi. Ya kan, aku bilang aku udah di lobi nih, aku bilang gitu. Dan aku pikir dia ada di kamarnya, ada di atas. Ternyata dia bilang gini, oke, tunggu sebentar, lagi arah ke sana gitu. Aku mikir, lagi arah ke sana. Di posisinya apa sih? Di rumahnya, di apartemen atau di? Ini apartemen. Oh, di apartemen. Ini lokasinya apartemen, makanya aku tunggu di lobi. Dan tapi aku kagetnya, loh kok lagi arah ke sana? Apakah ini dia sewa apart ataukah emang dia tinggal di sini gitu kan? Masih 50-50 lah gitu, masih nggak tahu. Tapi ya udahlah, tunggu aja tuh. Aku juga cuman mau COD-an doang di lobi aja gitu. Udah, niat aku bayar pasti udah aku pergi lagi gitu. Karena aku juga ada acara berikutnya lah. Pas sampai dia datang dari arah parkiran luar. Jadi tuk kok dari arah luar, aku bilang gitu. Tadi gue habis dari luar juga. Tapi ini temen gue masih nungguin, kata dia gitu. Masih nunggu di luar. Nanti gue juga balik lagi ke sana. Dan dompet gue ketinggalan nih. Lo mau nggak temenin gue? Sekalian kita ke atas. Ngambil dompet sambil ya udah ngobrol dulu, temenin gue gitu. Nanti juga gue ke bawah lagi. Ya udah, karena aku ngerasa aku udah pernah tahu orang ini gitu ya. Jadi ada trust-nya gitulah ya.
aku ngerasa udah tahu orang ini dan udah pernah ngobrol, nyambung juga. Jadi aku nggak ada pikiran aneh-aneh sama orang ini. Dan orang ini kalau ngajak ketemu kan nggak pernah maksa. Jadi aku nggak pernah pikir jelek gitu ke dia. Sampai aku bilang, ya udah oke deh, gue temenin deh gitu. Naik ke atas sambil ngobrol. Pas di atas dia masuk langsung nutup pintu, kunci. Gitu kan. Di situ aku juga, kenapa dikunci sih? Aku bilang gitu. Emang mau ambil dompet berapa lama gitu. Tapi ya udah, aku mikir gak enak kali deh sama ini sebelahnya kalau kelihatan ada cewek apa segala macem gitu. Nah udah di situ, aku sempat mantau nih sekelilingnya gitu kan. Oh ada tempat sampah bekas makan. Oh berarti bener kali dia tinggal di sini gitu. Tapi ada barang-barangnya dia gitu nggak sih di apartemen itu? Ya masih minimalis gitu lah, cuman nggak tahu kalau di dalam lemari gitu kan aku nggak buka ya. Tapi di situ tuh ada di tempat sampah ada kayak bekas makan baru gitu loh. Kelihatan kan kayak ada bekas saus masih basah, itu kan kelihatan tuh. Aku sampai mantau kayak gitu, karena ini bener nggak sih atau jangan-jangan ini orang mau bawa gue ke sini apa segala macem. Tapi ya udah aku mikirnya positif aja, fokus aja sama tujuan awal aku gitu kan. Dan pas nyampe itu dia kunci, dia langsung ke toilet. Karena ruangan itu juga studio. Aku duduk di atas kasurnya dia, pinggir kasur gitu. Kebelet pipis mungkin ya. Kebelet kencing kali lah gitu. Aku terima-terima aja. Masa aku tanya juga, mau ngapain ke kamar mandi kan nggak mungkin. Mau ikut. Coba intip dikit nggak mungkin. Terus udahlah, aku tunggu tuh, tunggu di pinggir kasur. Ternyata dia keluar begini nih, tangan nempel di tembok, terus pinggang kakinya miring gitu. Dan dia nggak pakai lagi bawahnya itu. Cuman pakai kaos yang tadi dia pakai aja. Mungkin dia lupa habis pipis pakai celana. Tapi nggak pamer juga dong, nggak pakai pose juga dong, gitu kan. Dan aku kaget banget karena aku nggak expect langsung yang gede banget nggak sih? Arahnya langsung ke situ kan. Aku langsung mikirnya kayak, aku cuma dulu kayak orang mau ketabrak kita nggak bisa kabur gitu. Iya. Ngelek dulu gitu. Maksudnya apa? Tapi dalam hati doang gitu. Maksudnya apa? Kok gini, kok gitu? Godaan gitu. Macam apa ini? Iya, gitu makanya kan? pas aku bisa ngomong baru, ngapain? Kayak gitu. Aku cuma bisa ngomong, ngapain? Terus dia senyum-senyum. Senyum-senyum menggoda gitu bilang, ya? Suka nggak ngeliat barangnya dia gitu maksudnya? Karena kan dia udah nggak pakai bawahan lagi ya, cuman tok pakai kaos yang tadi dia pakai. Tapi lu langsung ke distract sama barangnya dia nggak sih? Iya, karena makanya aku karena aku hanya ke sana gitu. Hanya ke sana, aku nggak pernah lihat, aku nggak expect juga, aku nggak ada tendensi atau arah ke sana. Tahu-tahu kok terpampang nyata depan mata gitu kan. Jadi kayak ya otomatis kita kalau ada yang baru kaget terus wah apa nih gitu kan. Dicoba aja. Kayak anak kecil atau mainan baru, apa nih? Boleh gitu. juga nih. Iya, kayaknya boleh juga, kayak jarang-jarang gitu kan. Tapi itu pas pertama kali lo lihat itu barangnya si cowok ini, itu gede banget ya. Maksudnya kalau orang-orang sana kan maksudnya terkenal dengan dia punya spare part tuh cukup yahut ya. Iya. Nah, makanya itu ternyata persepsi orang-orang, opini orang-orang itu benar gitu. Jadi, gede ya, gitu. Seberapa gede sih? Seberapa gede nggak? Segini? Sepergelangan tanganmu kayaknya. Sepergelangan tangan tuh segini? Iya, ini pergelangan tangannya. Oh ini diameternya ya gedenya? Itu lebih lagi. Mungkin ke aku kali ya. Ya, pokoknya gede deh. Terus panjang? Iya. Seberapa panjang? 20 cm. Segini ada? Lebih. Nggak ngerti. Pokoknya panjang. Tapi karena dia berdiri kan, itu tuh posisinya udah tegak berdiri. Cuman karena berat, jadi dia begini. Tau nggak? Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti. Iya, kayak ya udah kayak tanduk gajah gitu kan. Jadi kayak sedotan diisi air kan. Kalau sedotan diisi air, tapi ya jadinya gitu. Tapi penuh. Kelihatan kan? Sedotan kosong atau sedotan penuh tuh kelihatan. Kayak gitu. Ya, aku tergoda juga sebagai perempuan. Ini kepikiran buat cobain. Iya kayak. Tapi aku ini dulu jaga image dulu. Apaan sih? Enggak sih. Ngapain sih gitu? Jadi kayak gini. Tapi kok gue penasaran gitu. Jadi 50-50 nih dalam hati juga bergejolak. Satu sisi lo merasa terjebak. Iya. Tapi satu sisi lagi lo
kayak kapan lagi, kalau rezeki jangan dilewat kan gitu. Anjir, kayak dapat door prize gitu nggak sih? Di jackpot kayaknya bakal door prize. Oh iya benar. Terus akhirnya ya udah dia awalnya maksa gitu, duduk sebelah aku maksa. Terus, ngapain aku bilang gitu? Udah deh cepetan ambil dulu. Ini jadi nggak, kalau emang lo nggak mau, aku bilang gitu. Kalau lo emang nggak mau bayar ini barang lo, gue cabut aja. Aku sampai tegesin kayak gitu dulu. Akhirnya udah nanti aja, itu urusan nanti aja, itu gampang gitu. Dan dia mepet segala macam. Aku berontak, dia nggak mau, dia nggak bisa, aku nggak usah stopin dia lah gitu ya. Nggak nolak juga. Iya sih, bener loh kalau udah ngeliat tuh kayak penasaran juga gitu. Sampai akhirnya kejadian lah dan pas kejadian itu aku yang boom, oh iya, pantesan orang-orang tuh bilang once you go black you cannot go back, that's why gitu. Kayak dapet ya udah yang nggak pernah didapet. Tapi enak banget. Maksudnya gini, saat lo terjebak di kondisi seperti itu dan akhirnya lo menyerahkan diri lo karena lo juga penasaran. Dan maksud lo menikmati momen itu saat itu. Iya. Akhirnya iya. Tapi emang karena kan awalnya juga terus ada penasarannya. Jadi yang bikin enjoy-nya kan ada penasaran terus lo dapet gitu kan. Ya ternyata iya. Tapi emang enak banget gak sih? Maksudnya dengan saya sebesar itu masuk ya kan, zlep. Apa itu nggak? Tapi nggak kayak yang di video-video itu loh. Tahu kan kayak di porn video itu kan kayaknya ekstrim banget ya itu gedenya. Ini enggak. Jadi pas lah ya. Iya. Jadi penuh aja. Berarti itu penuh aja gitu. Kalau Indo kan masih di bawahnya. Nah, itu tuh di atasnya, tapi nggak sebesar yang di film-film kita tonton itu lah. Jadi ori ya itu aku rasain memang gitu. Terus lo bisa sampai dapet ke langit ke-7? Ya itu akhirnya merasakan yang namanya klimaks, dan aku nggak pernah itu. Dan yang lebih membanggakan lagi, ya udah setelah itu malah jadinya kayak lo ketagihan. Nyandu nggak sih? Jadi nyandu gitu nggak sih setelah lo dapet penasaran. Jadi rasanya itu kayak sampai rumah tuh masih kebayang, sampai rumah masih kerasa gitu loh. Rasa enaknya, rasa nikmatnya gitu. Kayak rasa masih di dalam. Oh ya? Iya. Aduh, serius. Karena kan nggak pernah kan, terus terasa penuh. Ya itu, dan itu long lasting gitu loh rasanya. Masih gitu. Kebayang-bayang gitu ya? Iya. Jadi sempat kontekan lagi, tapi udah enggak, karena aku takutnya gue candu gitu. Jadi coba nahan diri juga, udah deh gitu kan, udah. Nah pas kemarin itu, pas habis selesai kejadian, udah kita jadi kayak temen aja, dan malah kayak jadi lebih akrab gitu, iya kan? Kalau udah kayak gitu tuh pasti rasanya lebih dekat, secara nggak langsung gitu. Ya udah kelar. Tunggu, maksud gue abis selesai main nih, parfumnya jadi dibeli nggak? Iya. Jadi tetap jadi dibeli. Dia tetap bayar itu. Kita tetap bayar itu. Dan kita sama-sama dapat bonus, ngerti kan? Iya. Dapat bonus tambahannya, dan setelah selesai transaksi itu dia ngasih kas. Ya udah kita turun ke lobby bareng. Aku ke parkiranku, dia ke parkiran. Kita mencar udah, tapi keluar barang lobby, aku sini dia ke sana. Udah tuh, terus di jalan kayak mikir, ini bener gak sih? Itu kayak, kok gini ya gitu. Tapi ya udah, mau gimana juga udah kejadian kan. Tapi ya udah nggak penasaran lagi deh lo akhirnya gitu. Iya. Nah pas sampai rumah itu jadi kayak kepikiran kayak, aduh enak nih pasti kayak kepengen main lagi gitu nggak sih? Iya. Dan ya itu tadi aku bilang rasanya tuh kayak masih ada, gitu. Kayak masih di dalam, ngerti kan? Kayak tapi orangnya udah entah di mana gitu. Iya. Terus dan setelah itu kita nggak yang kontekan lagi gitu loh, benar-benar hilang. Tapi setelah kejadian itu ada untuk ketemu lagi dan main lagi nggak lo? Masa lo nggak kepengenan kayak? Mau main lagi dong aku. Iya, sempet kepo lagi gitu kan, kayak udah lama nih, udah nggak berasa nih gitu kan. Terus pas satu waktu aku ke tempat temanku ngajak gini, Dek, mainlah ke rumahku. Nanti ada temanku juga kesini, aku sendirian nih, gitu-gitu segala macam. Tapi nanti dia dianterin sama suaminya, dia juga kesini sama anak-anaknya kok, gitu kan. Oke. Aku situ, aku juga lagi gabut kan. Aku ke tempat dia lah, tempat temanku ini.
Terus datanglah temennya dia itu sama anaknya dan dia terus suaminya. Dan kamu tahu apa? Suaminya si cowok yang main sama lo waktu itu. Iya, ternyata dia bukan baru di sini. Itu cuma akal-akalan dia aja. Oke. Jadi ya udah, kan aku kaget juga kan. Kagetnya jadi 2 kali. Ternyata ada aja yang nge-link sama dia gitu. Ada kenalanku yang kenal sama dia. Terus saat itu, di saat ketemu. Nah, saat ketemu, dia masuk lewat pintu. Ya pasti masuk lewat pintu lah ya, nggak lewat jendela. Dia masuk lewat pintu, terus aku cuma diem doang. Aku aduh, gue tau nih rasanya. Gitu, langsung gini. Kemarin kita mau chat, abis itu close contact, terus chatannya kayak chatan nanggung doang. Apa kabar? Iya, baik. Oh ya udah, oke, udah. Gitu doang, gitu loh. Sempet ada chatan lagi, cuman kayak gitu aja. Gitu. Terus sempet dia juga ngechat aku kayak, apa kabar? Kangen deh, kata dia gitu. Terus, iya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi yuk, aku bilang gitu kan, masih ngasih ngode, iya boleh nanti ya, atur jadwal. Tapi dia kayak setelah itu kayak sibuk terus gitu loh. Dan pas aku habis ketemu sama yang temanku ini, ya mungkin itu sibuknya karena ngurus anak sama istrinya. Itu, dan istrinya posisinya lagi hamil lagi, anaknya lagi. Anaknya berapa sih? 2 kalau nggak salah. Jadi 3 berarti yang lagi hamil yang ketiga. Oke. Gitu. Jadi ya udah, aku tercengang double gitu kan. Tapi setelah itu aku penasaran nih, gitu kan. Itu dihamilin juga loh akhirnya. Enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Jangan langsung lompat kejauhan ya. Terus aku penasaran. Karena kan udah lama juga tuh, setelah berapa bulan lulus kontak itu akhirnya baru ketemu lagi. Pas aku ketemu, aku masih simpan nomornya itu di handphoneku, aku tanya gini, apa kabar? Masih inget gue nggak? Aku bilang gitu. Terus dia ngeliat foto aku kayak gitu, tapi kan mukanya nggak kelihatan. Harusnya nggak kebaca juga karena aku pasangnya hitam putih gitu. Dan kamu tahu apa? Dia cuma ngajakin doang, kamu siapa ya? Sorry, aku nomor handphoneku hilang, kata dia gitu. Kita ketemu aja yuk di sini. Langsung ngajakinnya langsung ke apart lagi. Berarti kan emang itu cowok emang modusnya hobi jajan. Gitu. Iya, hobi jajan tapi yang kayak gratisan gitu loh. Iya, ya kan. Tapi dari situ akhirnya ya ilfil juga lah sama ini orang kan. Tapi setelah dari itu jadi kayak ngelihat yang itu tuh, orang mereka tuh kayak kayak kesel-kesel gitu lah, mata langsung kayak dari atas sampai bawah gitu. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang aku masih ngerasa kayak kaget juga ya, kok gue bisa ya. Tapi emang circle-nya berarti sempit banget ya, maksudnya dengan lo punya temen, terus ternyata temennya itu teman lo punya temen, ternyata suaminya padahal aku gak punya perkumpulan gitu kan, gak punya iya. Tapi kenapa ketemu gitu, dan kenapa orang yang ini lagi gitu, kenapa kalau ada yang lain berarti doi beredar mungkin, si cowok ini memang beredar juga gak sih? Ya bisa jadi dianya ya. Iya nggak sih, iya kan, berarti jadinya beredar kan. Karena circle kan memang kecil nih. Berarti dianya yang memang warawiri kesana kemari gitu. Jadi aku langsung yang ngeri juga ya gitu. Tapi mereka gaya mainnya kalau pas lagi itu enak nggak sih? Itu maksudnya kan ada orang yang dia punya spare partnya gedong gitu ya, gede, tapi dongo gitu kan. Iya. Nah justru karena itu sudah lincah, kuning, jadi sudah ada ininya, sudah ada materinya, terus ya udah bisa ngolahnya gitu. Jadi ada bahan baku dan cara ngolahnya dia tahu gitu. Jadinya ya itu yang bikin sampai berapa hari masih berasa itu. Bayang. Itu sih gokil juga gitu. Tapi kalau mereka tuh secara durasi lama nggak mainnya? Itu terlama aku sih. Berapa setengah jam? Lebih. Jadi pas aku pulang itu besokannya kayak orang olahraga gitu. Olahraga kan misalkan kamu squat segala macam, besokannya bangun tidur badanmu sakit. Nah itu kayak gitu aku besokannya. Badanku sakit. Saking banyak otot-otot yang ketarik ya waktu kerja bakti itu ya. Karena di atas pun aku ketiban kan. Jadi kayak tiba-tiba ini baru berasa besoknya memar kayak gitu. Karena kan aku ketekan, terus darah lagi panas, kita ketekan. Oke. Itu kan kayak ada kayak agak biru dikit gitu lah. Tapi saat itu kan lo gak merasakan itu kan, karena udah ke-distract sama enaknya. Saat itu cuma terfokus di satu titik aja. Betul. Pas besokannya, wah gue kok kram, betis gue kok pegel, punggung gue kok biru kayak gitu. Tapi mainnya ini gak sih, maksudnya
hardcore gitu nggak sih dia? Bisa dibilang ya, karena dibolak-balik gitu. Nggak yang terlalu dibolak-balik juga, nggak kayak gorengan. Setidaknya lo bisa mengikuti ritmenya lah ya pas dia main. Cuman nggak yang cuman satu gaya sampai kelar gitu, enggak. Pokoknya dipotong banting gitu lah. Dan kalau dia nggak balik tuh, kalau kita kan dibaliknya gini, buk, gitu. Jadi ya udah badan lo harus siap di dakduk. Itulah yang bikin pegel-pegel. Goncangannya itu, yang dibilang kasur goyang, mobil goyang itu gara-gara itu mungkin. Semuanya ya? Goyangannya itu, gitu. Jadi itu sih gila. Itu by the way itu kejadiannya waktu lo masih gadis atau gimana? Masih gadis? Gokil. Udah lama sih. After nyobain produk luar, itu kan produk luar dong tuh. Nah, terus lo nextnya dapat pasti produk dalam negeri dong. Atau lo masih mencoba cari? Jadi sulit menerima produk-produk buatan Indonesia. Sulit mencintai produk lokal jadinya. Iya kan, maksud gue? Iya. Ya secara kan itu udah terkontaminasi produk luar negeri ya gitu. Buat kita bisa balik menikmati produk dalam negeri itu kan agak sulit gitu loh. Karena ekspektasi lo juga udah beda kan gitu. Terus rasa yang enak yang lo dapet tuh juga beda. Ya kalau kita udah tahu yang enak banget, yang kita biasa sebut ini enak, jadi biasa aja kan. Walaupun mainnya pakai hati. Nah itu beda lagi. Karena kan kalau itu kan ya pakai feeling kan ya. Itu beda lagi. Kalau pakai feeling tetap lebih enak pas yang kita mau gitu ya, benar-benar kita sayang atau kita suka, memang kita mau. Iya. Cuman kalau Just Having Sex kayaknya nggak akan dapet juga kalau produk dalam kan. Karena kalau misalkan sama yang produk lokal nih, katakan sama yang produk lokal, kita enjoy nih pakai feeling. Cuma kadang-kadang jeleknya masih aja kebayang gitu loh. Aduh kok nggak gini? Jadi aduh kok nggak gitu? Ekspektasi lu juga udah jadi ketinggian karena udah cobain yang. Atau nggak minimal satu lagi main sama dia lo kebayangnya yang itu. Iya, jahat gak sih? Jadi jahat kan? Ya nggak jahat sih. Ya nggak juga sih, karena kita nggak mau juga. Kan kita nggak bisa ngontrol si pikiran kita juga gitu loh. Iya sih. Cuman jadinya jadi masalah dalam diri juga, kayak masih pengen mau yang ini, tapi mau yang sama yang itu juga gitu. Maunya sama ini pakai hati, tapi yang itu kok kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi wah agak brengsek juga gitu. Tapi pernah nggak sih dapetin produk dalam negeri tapi dia punya spare part cukup mumpuni gitu? Kalau produk dalam negeri belum. Kalau spare part belum ya. Cuman kalau caranya itu jadi punya dia standar lah, tapi dia bisa ngolahnya itu ada gitu. Itu ada. Jadi ya berasa kayak lu di-treat aja dari atas bawah gitu. Iya, itu lebih dapet sih. Walaupun ya di luar ekspektasi ya pasti ya. Iya, walaupun tetap aja kayak dia kurang deh gitu, tetap aja ini kurang. Mungkin kalaupun klimaks juga nggak yang kayak klimaks banget gitu. Iya kan, cuma sekedar ini udah keluar ya. Oke, thank you. Iya, asal ya udah kebutuhan udah kelar. Gitu. Iya. Karena kan hentakannya beda. Iya, enggak dari size-nya sendiri kan maksudnya berpengaruh dong. Cara main juga beda. Iya. Jadi tetap sih, makanya kalau orang bilang gue coba ini sama ini, mungkin ya sensasinya itu yang beda. Walaupun sebenarnya seks ya udah seks, it's just sex gitu doang gitu. Tapi lo kepikiran nggak sih buat nyobain produk luar negeri lagi? Mungkin kalau ada kesempatan. Oke. Kan kita nggak ngerencanain aja tiba-tiba datang kan. Bener. Kan semua juga rencana sudah tiba-tiba ada aja waktunya. Jadi ya udah tunggu aja sampai saat yang ditentukan. Mungkin nggak tahu kapan. Cuman nggak mau nyari. Kalau nyari nanti sukanya nggak dapet. Kan iya, semakin tahu jauh. Malah maksa kan nggak enak. Tiba-tiba aja datang, taunya barang bagus gitu. Kayak dapet lotre kan. Iya jackpot tuh sih keren sih. Jackpot keren. Lotre. Tapi kalau gue sih jujur mas gue tuh kayak ya suka size besar, cuma ngeri aja sih. Tapi kayaknya kalau kegedean juga nggak enak, nggak akan. Iya. Gue takutnya nanti jahitan gue robek. Iya kan, karena aku juga pada saat itu pun sempat berdarah tapi bukan pendarahan. Oh iya, karena si gesekannya terlalu ini nggak sih? Atau karena apa? Iya, karena terlalu penuh gitu. Kan terlalu penuh, jadi di sininya kegesek gitu.
Perih tapi dong. kayak perih, kayak ngeflag, kayak orang berdeprawudan gimana sih? Iya. Ya gitu. Ada flag, terus kamu ngerasa perih, tapi kamu juga dapet something new gitu kan, kayak rasa yang baru gitu. Ya begitulah. Campur aduk lah ya rasanya. Ya kayak gitu. Nggak bisa dikatakan.